Shalom Bapak Ibu sekalian, kembali berjumpa dengan saya Pendeta Chong Supriyadi dalam program Respri, Renungan Inspirasi. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Semua Ditambahkan. Ayat yang sangat terkenal yaitu dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan Tuhan Yesus berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Bapak Ibu sekalian, suatu ketika ada seorang yang sangat kaya bernama Baron Fitzgerald. Dia orang kaya yang kekayaannya semakin hari semakin bertambah ya. Tapi sayang, seorang Baron Fitzgerald ini istrinya sudah dipanggil Tuhan. Dia punya anak satu-satunya yang sangat dikasihi. Dia berharap anaknya akan menjadi pewaris semua kekayaannya. Tapi apa yang terjadi? Anaknya dipanggil Tuhan. Dan ketika itu Baron sangat sedih hatinya. Dia memikirkan anaknya yang dikasihi. Karena anak yang sangat dikasihi itu yang paling berharga dalam hidupnya. Dan apa yang terjadi? Dia semakin hari semakin mengalami penderitaan dan mulai penyakit menggerogoti hidupnya dan akhirnya dia dipanggil Tuhan. Sebelum kematiannya dia meminta kepada pengacaranya untuk melelang semua lukisan-lukisan yang sangat terkenal. Karena dia seorang kolektor lukisan-lukisan ternama. Ya, lukisan-lukisan yang bernilai fantastis bisa mencapai miliaran. Dan mereka memberikan surat atau memberikan pengumuman di surat-surat kabar bahwa dia akan melelang semua lukisannya yang sangat fantastis itu. Dan akhirnya hari pelelangan itu dimulai. Dan ketika pelelangan itu dimulai, sang pelelang dia memulai dengan melelang sebuah lukisan dari anak Pak Baron Fitzgerald ini. Dan kemudian mulai menawarkan kepada semua pengunjung pada waktu itu. Mari Bapak Ibu sekalian, siapa yang berani menawar lukisan ini? Ini lukisan yang pertama yang akan saya lelang. Ya, karena lukisan itu hanya lukisan seorang anak dari Pak Baron Fitzgerald. Tidak ada satupun yang mau menawar. Ya, sang pelelang berkata, "Mari silakan. 1 dilelang, 2 dilelang, 3 dilelang. Mari Bapak Ibu, siapa yang mau menawar? Ini pelelangan dari anak Pak Baron Fitzgerald." Semuanya tidak ada yang mau melelang. Kemudian diulangin lagi. Ini kami lelang, yaitu lukisan seorang anak Pak Baron ini. Silakan Bapak Ibu yang mau menawar. Menawar berapa saja silakan. Ya. 1, mari Bapak, ada yang menawar. 2, silakan. Ada yang menawar. 3, ada yang menawar. Tidak ada yang menawar, saudara. Kemudian sang pelelang ini kembali menawarkan, "Mari Bapak Ibu sekalian, kami persilahkan untuk menawar lukisan ini. Berapapun Bapak Ibu mau tawar, kami persilahkan. Mari silahkan. 1, ada yang mau nawar? 2, silakan. Ada yang mau nawar? 3." Dan ketika mau diputuskan bahwa lukisan itu tidak laku, kemudian ada seorang tua, dia mengangkat tangannya, dia mengatakan, "Saya mau membeli lukisan itu." "Ibu tawar berapa?" "Saya nggak punya duit. Duit saya hanya ini. Saya hanya punya uang sebesar 500.000 ini pun tabungan saya sudah nggak punya uang lagi. Kenapa ibu mau membeli lukisan ini?" Dia berkata, "Aku ini pembantunya. Aku mengasihi anak yang anak atau tuanku itu. Aku sangat mengasihi." Kemudian ditanyakan, "Ada yang berani lebih dari 500.000?" Tidak ada satupun yang mau, saudara. Akhirnya diputuskan, yaitu lukisan anak dari Pak Baron itu kepada seorang ibu. Dan diputuskanlah lukisan ini terjual kepada ibu ini senilai 500.000
rupiah. Kemudian sang pelelang mengambil surat yang kedua. Bapak Ibu sekalian, saya mau beritahu bahwa Bapak Baron Fitzgerald menulis bahwa siapa yang memenangkan lelang dari lukisan anaknya, maka semua lukisannya akan diserahkan kepada sang pemenang itu. Dan pelelangan ditutup. Dan akhirnya ibu tua ini mendapatkan kekayaan dari Pak Baron Fitzgerald. Bapak Ibu sekalian, ketika kita menjadikan Tuhan sebagai prioritas dalam hidup kita, maka semuanya itu akan ditambahkan dalam kehidupan kita. Saudara, saya akan berikan ilustrasi yang kedua. Ketika Bapak Ibu sekalian membeli martabak telur, Bapak Ibu mendapatkan tambahan apa? Ya, betul, mendapatkan tambahan acar dan cabai. Bapak Ibu sekalian, seringkali kita ini hanya mengejar tambahannya, yaitu apa? Acar dan cabai. Sudah, kalau kita makan acar dan cabai tanpa acar, maka yang akan tanpa martabak, maka yang akan terasa apa? Asam dan pedas. Tetapi ketika kita makan acar dan cabai disertai dengan martabak, maka akan komplit rasanya, akan terasa nikmat rasanya, yaitu ketika kita bisa mensyukuri berkat Tuhan. Berapa banyak orang itu hanya mengejar berkat, tapi gak bisa menikmati rasa berkat itu. Berkat itu hanya terasa asam, berkat itu hanya terasa pedas dalam kehidupannya. Karena apa? Karena prioritasnya yaitu hanya mengejar acar dan cabai tadi. Coba saudara mengejar martabak, semakin saudara mendapatkan martabak yang banyak, saudara akan mendapatkan tambahan acarnya semakin banyak. Kalau saudara membeli 5 porsi misalnya martabak, pasti mendapatkan tambahan acar 5 bungkus, kurang lebih seperti itu. Untuk itu saudara hari ini carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Supaya apa? Supaya kita bisa menikmati setiap berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan sampai hidup kita ini hanya terasa asam. Jangan sampai hidup ini hanya terasa pedas. Karena prioritas kita ini salah. Bukan mencari Tuhan, tetapi mencari tambahannya. Prioritas kita hanya berkat. Sehingga ketika kita tidak ada berkat, kita kehilangan damai dan sejahtera. Tetapi ketika kita mencari Tuhan, maka semua berkat itu kita bisa nikmati. Untuk itu, biarlah kita mau mengejar Tuhan, maka semua ditambahkan. Puji Tuhan, biar ini memberkati dan menginspirasi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.